Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah ta'ala. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang sampai hari ini berbagai kenikmatan, terutama kesehatan dan waktu yang Allah telah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas setiap nikmat sekecil apapun dalam kehidupan kita. Maka sampai para ulama ada yang menyebutkan kenapa ketika kita keluar dari kamar mandi kita mengucapkan ghufranaka, ya Allah ampunan. Karena terkadang manusia tidak menyadari bahwa sesungguhnya bisa buang air besar, bisa buang air kecil, bahkan mohon maaf buang angin saja itu merupakan nikmat yang sangat besar. Sebab orang yang bisa buang angin saja bisa operasi. Saya punya tetangga 3 hari tidak bisa buang angin, maka kemudian dioperasi, tetapi qadarullah Allah mewafatkan. Maka kalau bisa buang angin, ingatlah bahwa ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan berupa kesehatan. Tapi meskipun itu nikmat, jangan buang angin sembarangan, terutama di masjid. Masjid bukan tempat untuk meledakkan. Kalau mau meledakkan angin maka di luar. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk kenikmatan kita bisa berangkat ke masjid ini, yang dimana Allah memberikan kemauan dan kemampuan kepada kita. Karena tanpa 2 hal itu yang Allah berikan, maka kita tidak bisa hadir di sini. Berapa banyak orang yang mampu ke masjid tapi tidak mau, dan berapa banyak orang yang mau tapi tidak diberikan kemampuan karena mungkin sedang terbaring di rumah sakit, sedang pusing boyokan di rumahnya mungkin. Maka kita diberikan 2 perkara itu, maka ini adalah nikmat. Apalagi kita melanjutkan dengan kita berzikir, mengingat Allah tabaraka wa ta'ala dengan mengadakan kajian, duduk di majelis ilmu, maka ini merupakan satu kenikmatan yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atasnya. Dan mudah-mudahan dengan istiqomah maka kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini, yaitu ditutup usia kita dengan husnul khatimah, yang itu merupakan tanda bahwa Allah tabaraka wa ta'ala meridhoi kita dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan kita lebih mudah untuk mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengannya Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan telah selesai kita kerjakan, yang mudah-mudahan bulan Syawal ini merupakan bulan pembuktian siapa yang masih bertahan ke masjid dan siapa sudah tidak bisa bertahan ke masjid. Karena biasanya Ramadan itu semangat semuanya ke masjid, tapi setelah selesai Ramadan maka selesai pula ibadahnya ke masjid. Maka seorang ulama bernama Al-Imam Asy-Syibli rahimahullah
pernah menyampaikan, pernah ditanya, wahai imam, mana yang lebih utama antara bulan Rajab dengan bulan Sya'ban? Rajab kita tahu merupakan bulan haram. Sya'ban kita tahu merupakan bulan diangkatnya amal dalam satu tahun. Bulan yang merupakan disebut sebagai syahrul i'dad terhadap Ramadan. Mana yang lebih utama aku beramal di dalamnya? Maka beliau mengatakan, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan wala rajabiyan wala ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang rabbani, bukan hamba Allah yang sya'bani atau rajabi atau ramadhani. Maksudnya apa? Melakukan amal soleh hanya bulan-bulan tertentu. Ada amal yang sifatnya borongan, Pak, dan ada amal yang sifatnya mudawamah, istiqomah. Dan yang paling disukai oleh Allah itu adalah amal yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun itu kecil. Maka Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat, ahabbul a'mali ilallahi tabaraka wa ta'ala, amal yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha wa in qalla, yaitu amal yang istiqomah meskipun itu kecil, tapi istiqomah di atasnya. Karena istiqomah ini sebuah ibadah yang sangat dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan istiqomahlah inilah yang akan mendatangkan husnul khatimah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Salah satu yang kita bisa mendapatkan husnul khatimah adalah amal yang istiqomah di atasnya. Maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, maka bulan Syawal ini adalah bulan pembuktian. Dan kata beliau sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang lain, setiap bulan itu pasti ada keistimewaan masing-masing. Maka yang paling penting kita berusaha untuk beramal di atas seluruh bulan-bulan yang ada. Hanya saja mungkin Ramadan lebih kita tingkatkan, tapi jangan di luar Ramadan kita tinggalkan. Maka yang masih bertahan di masjid ini, setelah Ramadan, mudah-mudahan amal-amal kita merupakan amal Ramadan yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kata para ulama, ada dua ciri yang paling utama bahwa amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ciri yang paling utama. Apa dua ciri yang paling utama? Sebagai tanda alamat bahwa amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kata para ulama, bahwa tanda amal itu diterima, maka amal tersebut akan memiliki akar, akan memiliki pengaruh, akan memiliki dampak dalam kehidupannya. Sebab amal yang diterima oleh Allah itu memiliki akar. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kita tahu solat kita diterima atau tidak, maka silahkan lihat apakah solat kita mampu menjadikan junnah, perisai dalam kehidupan kita. Apakah solat kita menjadikan kita mampu untuk mengerem hawa nafsu kita? Apakah solat kita mampu menjadikan diri kita untuk tidak melakukan maksiat, mungkarat? Tapi kalau solat rajin tapi ngapusi wong tua nggih rajin, Pak. Ngapusi bojone rajin, Pak. Maka ini menjadi tanda bahwa sholatnya belum beres. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala itu sholatnya.
Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Barang siapa yang sholatnya baik, faqad aflah, maka dia sungguh sangat beruntung, wa anja, dan berhasil. Wa in fasadat faqad khasir. Tapi jika sholatnya buruk, maka buruklah amal-amal yang ada pada dirinya. Makanya itulah sholat menjadi ukuran. Artinya amal soleh berupa sholat, amal ibadah, ini menjadi ukuran bahwa sholat kita diterima atau tidak. Apakah sholat kita memiliki akar, pengaruh, bekas dampak dalam kehidupan kita atau tidak. Kalau kita memiliki pengaruh dengan sholat, kita tidak berani untuk bermaksiat, melakukan mungkarat. Dengan sholat kehidupan kita jauh lebih baik, kehidupan kita lebih berakhlak. Maka sungguh sholat kita memiliki tanda besar bahwa amal kita ini, sholat kita ini, siam kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata para ulama terdahulu mengatakan, min thawabil hasanati al hasanatu ba'dah, wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'dah. Bahwa sesungguhnya balasan, pahala yang dihasilkan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan, dan balasan dari sebuah keburukan adalah keburukan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh bohong saja, kata Rasulullah, ngapusi itu akan mengarahkan kepada fujur, keburukan-keburukan, dan keburukan itu akan mengarahkan kepada neraka jahanam. Maka itulah dampak dari sebuah keburukan dan dampak dari sebuah kebaikan, akan menghasilkan kebaikan. Maka Ramadan kita yang digembleng oleh Allah selama 1 bulan ini, apakah mampu menjadikan kita bertahan untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah atau tidak? Kadang-kadang ada sebagian manusia, ada sebagian muslim, muslimah yang mereka melakukan amal itu borongan. Ramadan ke masjid, Ramadan hatamkan Quran, tapi selesai Ramadan tidak pernah baca Quran, selesai Ramadan tidak lagi ke masjid. Maka ini tanda, berarti dia tidak memiliki tanda besar amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang seharusnya dikhawatirkan. Yang kedua, apa tanda amal soleh? Ramadan salah satunya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, yaitu adanya kekhawatiran amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau memiliki kekhawatiran dalam dirinya bahwa amal soleh yang dikerjakan khawatir tidak diterima oleh Allah, apa yang dilakukan? Sama seperti orang siswa, mahasiswa, dia khawatir ujian tesisnya tidak lulus, dia khawatir ujian Eptanas. Sekarang namanya apa? Kalau dulu Eptanas Pak, saya zaman saya kan Eptanas terus diganti apa? UAS. UAS diganti UN Pak. Katanya sekarang diganti lagi, betul ya? USBK atau apa? Pokoknya kita itu kreatif Pak, ganti menteri ganti nama gitu Pak ya. Maka jamaah dimuliakan Allah. Nah, maka orang-orang yang sedang akan menjalankan ujian, mereka kalau khawatir mereka itu tidak lulus, atau orang melamar pekerjaan khawatir dirinya tidak diterima, apa yang akan dilakukan dalam sebuah proses tersebut? Dia akan belajar, ya atau tidak? Dia akan sungguh-sungguh dalam mengerjakan ujian. Dia akan memberikan jawaban-jawaban terbaik ketika wawancara penerimaan karyawan baru. Apalagi sedang lamar anak orang, ya terima. Itu kalau sudah khawatir tidak diterima, maka dia akan persiapkan yang terbaik, ya, jawaban untuk calon mertua, ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka oleh karena itulah orang itu ketika ada kekhawatiran, maka dia akan melakukan amal itu yang terbaik. Tapi kalau ada seorang muslim
tidak memiliki kekhawatiran amalnya tidak diterima. Poso ya poso, poso sahur, pada berbuka ikut berbuka. Tapi ra gagas posone ditampa Gusti Allah napa mboten, pokoke poso selesai bar. Para ditampa ora itu bukan urusan saya. Sepenting poso selesai bar, ra dosa bar, selesai. Itu bahaya. Berarti orang itu tidak memiliki tanda amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan ada di antara kaumku, umatku yang mereka menegakkan sholat selama 60 tahun. 60 tahun tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Makanya pernah di satu masjid ada seorang datang, kemudian sebelum mengucapkan salam kepada Rasulullah dan para sahabat, kan sunnahnya kita masuk masjid itu sholat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Sebelum kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalam, kita sholat terlebih dahulu. Kita masuk sholat 2 rakaat, baru datangi kumpulan yang ada di masjid tadi. Misalkan kalau ada orang di sana, kemudian kita ucapkan salam kepada mereka. Maka ketika dia sholat 2 rakaat, dilihat oleh Rasulullah, maka kemudian datang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kembalilah ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Baik ya Rasulullah, dia pun sholat. Setelah sholat selesai menghadap Rasulullah, Rasulullah mengatakan, irji, kembali, ya, ulangi sholat, karena engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Baru kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat sebaik dari engkau lihat, maka ajarkanlah kepadaku bagaimana tata cara sholat yang baik dan yang benar. Karena masih banyak di antara kaum muslimin yang kadang sholatnya belum beres, baik dari sisi gerakan maupun dari sisi bacaan. Banyak yang sholatnya barangkali belum tumakninah, atau kadang-kadang sholat makmum itu mendahului imam atau bersama dengan imam misalnya. Karena begini, ada banyak kesalahan yang sering kita lihat, kayak misalkan makmum bertakbiratul ihram itu bersamaan dengan imam. Itu sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Misalkan imam mengangkat tangan dulu, makmum melu-melu, karena biasanya yang paling depan dan melihat imam langsung. Imam angkat tangan, dia ikut angkat tangan. Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Ini enggak sah menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena dia bertakbiratul ihram bersamaan dengan imam. Seharusnya dia sholat atau gerakannya itu setelah imam, bukan membersamai imam, terutama takbiratul ihram. Tapi kalau gerakan yang lain dia bersamaan, itu dibenci, tidak sampai menyebabkan tidak sah, tidak, tapi tidak disuka. Makanya dalam satu surat disebutkan, kami sujud setelah Rasulullah menempelkan keningnya di tempat sujud. Jadi Rasulullah setelah menempelkan, baru mereka mengikuti sujud, bukan sujud bersamaan dengan imam. Imamnya gerak mulai membungkuk, kita ikut langsung membungkuk juga. Ini tidak benar, karena ini membersamai imam. Makanya imam itu bukan dibersamai tapi diikuti. Artinya gerakan kita setelah imam. Imam pun jangan salah, kadang-kadang imamnya juga salah. Pertama, takbir yang dilakukan sebagai tanda gerakan itu bukan dilakukan pada saat gerakannya selesai atau sebelum dilakukan. Karena Allahu Akbar baru dia bergerak. Nah, maka makmum bisa mendahului atau membersamai imam. Atau salah juga ketika dia gerak dulu sampai akhir, misalkan dia gerak sampai sujud baru dia ngomong Allahu Akbar. Ini juga salah, berarti dia takbir pada saat sujud. Maka yang benar kata para ulama, boleh di seluruh gerakan, misalkan dia berdiri, dia sujud Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, makmum baru mengikuti. Atau di awal gerakan Allahu Akbar, baru kemudian dia sujud. Atau di akhir, ini yang banyak ulama menganjurkan. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menganjurkan di akhir. Jadi ketika gerak dulu, ketika mau mendekati setengah atau sepertiga, maka Allahu Akbar. Nah, ini di akhir gerakan, bukan di pas sujudnya. Karena saya lihat sendiri ada imam
pas sujud, ya karena saya di belakangnya persis, dia gerak dulu sampai sujud, sudah sujud baru mengatakan Allahu Akbar. Saya tahu mungkin dia tidak ingin didahului, tetapi caranya juga tidak benar. Ya, maka jamaah dimuliakan Allah, maka kita perhatikan dari apa yang kita lakukan dari sebuah amal saleh. Maka orang kalau khawatir amalnya tidak diterima, dia akan lakukan yang terbaik. Dia akan berusaha untuk semaksimal mungkin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ihtisab secara bahasa itu penuh perhitungan. Ihtisab kata para ulama betul-betul mengharap pahala. Orang kalau betul-betul mengharap pahala, jaza, balasan, thawab, pahala, maka dia akan betul-betul bagaimana pahalanya itu jangan sampai terkurangi atau terhalangi untuk kita dapatkan dengan melakukan amal itu yang terbaik. Itu kalau seseorang itu khawatir amalnya tidak diterima. Dan ketika amal itu sudah dilakukan, kekhawatiran itu masih ada. Dengan apa dia untuk menutup agar meyakinkan atau menjadikan amalnya diterima? Maka mereka memohon kepada Allah terus menerus agar Ramadan mereka itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata seorang tabi'in mengatakan, para sahabat itu ketika setelah selesai Ramadan, mereka memohon agar Ramadan mereka itu diterima oleh Allah itu selama 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah Ramadan, mulai Syawal sampai 6 bulan berikutnya, mereka terus memohon, merengek, memohon kepada Allah, ya Allah, terimalah Ramadan kami. Dan Rasulullah sudah mengajarkan doa setelah di waktu pagi, mengajarkan satu doa yang hendaknya kita semua membacanya tiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Maka oleh karena itulah ini doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW dan para sahabat itu, mereka mohon kepada Allah agar Ramadan mereka diterima itu selama 6 bulan. Dan 6 bulan berikutnya mereka memohon agar diberikan kesempatan menjalankan Ramadan akan datang, yaitu yang akan hadir. Maka itulah para sahabat. Lama kajamnya dimuliakan Allah, kajian kita pada pagi hari ini. Tadi nembe mukadimah sih Pak, dari pengajian. Kita baru mulai. Sanggup gitu. Sampai jam berapa? Jam 7? Enggak ya. Jam berapa? 5:30. Nah, jamaah dimuliakan Allah, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang istiqomah di dalam melakukan amal soleh. Apa yang dimaksud istiqomah di dalam melakukan amal soleh? Kalau amal wajib itu jelas kita harus istiqomah, ya atau tidak? Ya. Karena kalau ditinggalkan maka dosa kita. Karena itsmun, dosa itu kata Imam Nawawi adalah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan udwan adalah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau amal wajib jelas kita harus dan wajib istiqomah. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan kata para ulama, bagaimana kita menjalani ujian yang kita lakukan ini. Kita hidup itu kan sedang ujian, Pak. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menjalani ujian ini dengan sukses, mendapatkan keridhaan Allah, kita tutup usia kita dengan husnul khatimah, yaitu bagaimana kita memiliki amal sunnah yang kita istiqomah di atas. Nah, sekarang kita bahas itu adalah bagaimana kiat-kiat agar kita itu bisa istiqomah. Apa yang dilakukan? Yang pertama kata para ulama, milikilah dalam kehidupan kula panjenengan itu amal sunnah yang istiqomah, yang kira-kira itu kita mampu melakukannya sampai kita wafat. Sampai kita wafat, atau sampai kita tidak mampu lagi untuk melakukan,
karena ada udzur, sakit misalkan, ya, atau stroke misalkan, ya, stroke ya sakit ya, atau sesuatu yang menyebabkan dia tidak mampu untuk melakukan karena sesuatu yang memang syar'i, ya, udzur. Ya. Nah, maka sampai itu, ya, sampai kita tidak punya kemampuan lagi, tapi tetap punya kemauan, tapi kemampuan sudah tidak ada. Dan atau sampai kita tidak punya waktu lagi, artinya sudah diwafatkan oleh Allah. Dan semua sahabat itu mereka pegang teguh amal-amal sunnah yang sampai mereka itu wafat, ya. Contoh Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an. Amr ibn al-As, gubernur Mesir di zaman Umar ibn al-Khattab. Amr bin As itu terkenal orang yang sangat rajin berpuasa. Beliau itu pegang betul amal satu ini, apa? Siam. Sehingga beliau betul-betul berharap bisa masuk surganya Allah itu lewat babur rayyan, pintu puasa, dengan memperbanyak puasa sunnah. Dan puasa yang beliau kerjakan dan beliau upayakan sampai wafat itu adalah siyamu Daud, yaitu puasa Daud, puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak, ya. Siyamu yauman wa yuftiru yauman. Mereka puasa sehari dan sehari tidak, artinya diulang, ya. Mereka bagaimana beliau menjalankan siam sunnah ini betul-betul sampai wafat. Bahkan ketika beliau sudah udzur, sudah usia yang sangat tua, beliau itu khawatir kalau amal sunnah Daud ini, puasa Daud itu beliau tidak mampu lagi mengerjakan, ya. Sampai beliau pernah mengatakan, andaikan dulu saya memulai amal sunnah ini adalah siam ayyamul bid, ya, puasa 3 hari di setiap bulannya, bukan siam Daud. Kenapa? Karena beliau khawatir semakin tua semakin tidak sanggup melakukan siam Daud. Kalau sebulan 3 kali kan lebih ringan. Karena yang paling diinginkan itu istiqomahnya, Pak. Istiqomah. Syukur besar istiqomah, Pak. Tapi yang paling penting, yang paling mereka harapkan sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah. Bilal ibnu Rabah itu beliau sangat istiqomah di dalam menjalankan kesucian dirinya. Jadi beliau itu kalau buang angin wudu, Pak. Wudu membersihkan dari hadas kecil. Terus seperti itu terus. Di sini ada yang wudu terus, Pak. Tapi kalau ngentutan rada abot, Pak. Ya. Nah, kalau sudah sering buang angin itu wudu terus. Tetapi wudu itu senantiasa sehakikatnya melembabkan kulit, Pak. Jadi kalau pengen kulitnya nggak kering itu ya wudu, Pak. Daripada beli toner, tonik dan sebagainya, Pak, ya. Maka wudu gratis, ya. Maka oleh karena itulah milikilah amal sunnah meskipun itu kecil, wa in qalla, tapi adu wa muha itu yang paling kita harapkan. Silahkan pilih. Ustadz, saya nggak bisa kuat puasa, Ustadz, abot kula mboten saged, tidak kuat luwe, ya. Tidak tahan luwe, ya. Maka silakan cari amal yang kira-kira panjenengan amal sunnah yang jenengan istiqomah di atasnya. Sedekah, Ustaz, insya Allah saya bisa. Sedekah lah. Tiap subuh di Masjid Nur Rahim sedekah. Tiap subuh misalkan sampai wafat. Tiap subuh sak yuto misalkan. Nggih. Gendang rampung nih lho, Pak. Dereng rampung-rampung nih, Pak. Tiap subuh 1 juta. Terus rutin misalkan. Nabot nggih 100.000, abot nggih 10.000, abot mulai 2.000. Ning pilih sing paling apik nggih, ampun sing paling lecek. Nah, maka istiqomahlah di atasnya. Abdullah bin Mas'ud juga memiliki amal sunnah istiqomah, beliau di atas. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, apalagi Abu Bakar ini termasuk yang kata Rasulullah,
beliau orang yang diharapkan masuk surga dari pintu manapun, Pak. Beliau pernah bertanya, Rasulullah, adakah orang yang masuk surga dari pintu manapun? Ada, kata Rasulullah. Dan aku berharap engkaulah orangnya, ya Abu Bakar. Kenapa? Mau pintu jihad, beliau memang ahli jihad. Mau pintu puasa, beliau ahli puasa. Mau pintu sedekah, beliau itu salah satu sahabat yang paling dermawan. Tapi nggak ada yang mampu mengalahkan dermawannya Rasulullah SAW. Rasulullah itu luar biasa. Nggak ada sahabat manapun yang mampu mengalahkan kedermawanan Rasulullah, apalagi di bulan Ramadan. Rasul itu pernah dalam riwayat disebutkan beliau dapat jatah harta ghanimah. Dari harta ghanimah itu kambing-kambing sejumlah di antara 2 bukit, Pak. Datang pemuka Badui Arab desa, Arabi, ya mungkin sekitar Yaman dan sekitarnya. Maka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kambing-kambing itu buat kami saja ya Rasulullah. Itu punyanya Rasulullah diminta. Apa kata Rasulullah? Ambillah seluruhnya. Kira-kira ada yang begini, Pak. Jangan gak ada wedus 2.000, Pak. Terus datang orang, Pak, bu kambing-kambing buat kami di desa, biar kami bagikan penduduk sana. Mereka pada miskin, Pak. Jangan kasihkan semua atau dipedel ke siji, Pak. Atau malah nyambut gawe masih pengen sugih kan itu ya. Maka jamaah dimuliakan Allah. Maka inilah kedermawan Rasulullah SAW. Beliau itu dapat punya miliki emas itu tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Pasti beliau sumbangkan. Ini Rasulullah SAW. Padahal beliau itu dapat jatah harta ghanimah besar. Oleh Allah dicatat, tapi beliau hanya secukupnya untuk kehidupan keluarga beliau. Apa kata beliau ketika beliau tidur di atas pelepah kurma? Jadi pelepah kelapa apa spring bed, Pak. Makanya tangannya doang ya. Saya itu punya kawan, kalau diajak ke hotel, dia nggak mau tidur di atas kasur, padahal empuk pena, Pak. Apa kata dia? Malah raiso tangi subuh. Dia tidurnya di bawah. Betul, Pak. Karena kata dia, aku yang turunin enakan sidik malah raiso tangi. Ya. Awak peloro kabeh, mending tidur di lantai. Ya, dia tidur di lantai, betul. Ini saya punya kawan, dia ajak ke hotel turunin yang ngisor. Ngerti mau tak lebokke masjid iki ngoten. Rasa dilebokke hotel. Podo-podo turunin ngisor. Ya. Lama kajamnya dunia Allah. Ini tentang Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah ketika mau dihadiahkan kasur? Ya Rasulullah, kami berikan kasur kepada engkau. Bukan masalah Rasulullah tidak mampu, Rasulullah memang tidak menginginkan. Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Tapi sekarang manusia itu berlomba-lomba mengejar dunia. Apakah tidak boleh? Silahkan engkau cari keutamaan atau rizki minallah di atas muka bumi ini. Fantasyur fil ard, silahkan nikmati, tidak dilarang. Yang penting kewajiban dilakukan, zakatnya dihitung, Pak. Ada seorang pengusaha datang kepada saya, Ustaz, saya baru sadar kalau zakat itu wajib, Ustaz. Artinya saya baru sadar kalau dagang, kalau sodakohnya beliau jangan ditanya, sodakohnya besar. Kadang 100 juta, 50 juta besar. Tapi bukan zakat, karena dia niatnya tidak zakat. Maka padahal yang harusnya lebih diperhatikan adalah zakatnya, itu wajib. Ternyata beliau bukan lupa, memang nggak sadar kalau harus itu dilakukan tiap tahun. Ini Ustaz, ini zakat saya ada belum saya lakukan kira-kira mungkin sekitar 13 tahun. Jadi usaha beliau, saya hitungkan keuntungan keuntungannya berapa perdagangannya. Saya dagangnya ini Ustaz, keuntungannya tahun 2023 ini sekitar 5,8 M. Lagi badine, Pak. Jangan badine semonten-monten. Terus ada 13 tahun. Wah, kini kalau zakat itu untuk bangun masjid ini rampung, Pak. Kalau tarik, Pak. Ini gandeng nggak boleh untuk bangun masjid ya, hanya diberikan kepada 8 asnaf manusia, bukan bangunannya. Ya maka saya nggak jadi tarik ke sini. Tapi kalau boleh saya tarik. Ya. Lama gak jamin dunia kan Allah. Ya. Maka, ya. Tapi kalau bisa dari proposal mudah-mudahan mau. Ya. Gendang rampung. Ya. Lama gak jamin dunia kan Allah. Artinya bahwa
Sesuatu yang kita miliki harus kita perhatikan dari kewajiban. Silahkan mencari kehidupan dunia, tetapi jangan lupa akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah telah peringatkan masalah itu. Nah, artinya punya rumah bagus, kasur empuk, mobil bagus tidak dilarang. Ya Allah tidak melarang itu, tapi jangan israf berlebihan dan jangan lupa dengan kewajiban-kewajiban dan jangan lupa akhirat. Maka niatkanlah seluruh pekerjaan kita, mata pencaharian kita, mencari harta kita, niatkanlah dalam rangka mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nikmati silakan, tapi sisihkan harta kita, sisihkan dunia kita untuk mengejar akhirat kita. Karena semakin kita kaya, semakin banyak bersedekah. Itu yang kita inginkan. Maka yang pertama kata para ulama, milikilah amal sunnah meskipun kecil, tapi kita bisa sanggup melakukan sampai kita wafat. Makanya pernah ada Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat, di mana wanita yang sering aku jumpai membersihkan masjid ini? Maka kata sahabat, meninggal ya Rasulullah. Meninggal, kenapa tidak memberitahukan kepada aku? Maka sahabat mengatakan, ya orang kecil ya Rasulullah, karena orang biasa, bukan sahabiah besar, terkenal, kaya, nasabnya tinggi, tidak. Beliau wanita yang berkulit hitam, nasabnya bukan nasab terkenal atau pemuka-pemuka, dan dia pun juga miskin, tapi pekerjaan tiap hari dia bersihkan Masjid Nabawi tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa digaji. Beliau memang bersihkan setiap hari, keinginan beliau. Maka mudah-mudahan nanti ada yang tiap hari ngepel masjidnya ya. Maka ketika meninggal itu dicari oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah mengabarkan bahwa Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada wanita ini, sampai Rasulullah mencari beliau, dan ketika diberitahukan beliau wafat, itu Rasulullah memberikan penghormatan yang luar biasa. Apa? Beliau datangi kuburannya, minta ditunjukkan kuburannya, dan Rasulullah pun mensolati jenazah di kuburannya. Secara umum sholat di kuburan itu haram, tidak boleh. Secara umum iya, tapi ada tahsis pengecualian. Kalau itu sholat jenazah, itu syarat yang pertama, karena sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud ya. Yang kedua, itu baru boleh dilakukan bukan kesembarangan orang. Setiap sholat telat ning kuburan, itu tidak, tapi hanya dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan itu. Apa itu? Misalkan terkenal kesolehannya ya, terkenal kedermawanannya, terkenal orang sangat ringan tangan membantu sesama kaum muslimin, atau terkenal dia berjuang menegakkan agama Allah dengan penuh keikhlasan dan kesolehan. Maka ketika kita terlambat mensolatkan dia di masjid, boleh kita mensolatkan di kuburan, Pak, tanpa rukuk dan sujud. Itu sholat jenazah. Tapi jangan pilihan, Arab sholat di masjid jenazah, wah rame kebak males, kowe ning kuburan, nggak boleh, Pak. Itu bukan pilihan, tetapi keadaan darurat. Maka ini sampai seperti itu. Makanya amal kecil itu bisa mendatangkan husnul khatim. Saya diberitahu oleh salah seorang jamaah, Ustaz, ibu kami baru saja meninggal. Waktu di ICU beliau minta saya untuk mendoakan. Saya buka ini telat ya. Ternyata ketika saya buka sudah beberapa hari di ICU, dan ketika ya kita bantu untuk mendoakan dan jamaah kita ajak untuk mendoakan, beliau terlantar sudah wafat. Tapi apa kata putrinya yang menjaga beliau meninggal? Beliau mengatakan bahwa di akhir kalimat yang beliau ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu kemudian meninggal. Saya katakan luar biasa ya. Terus amal apa yang beliau lakukan? Dan suaminya, yaitu menantunya, itu mengatakan beliau itu rajin datang ke pengajian Ustaz ya, istiqomah. Itu yang beliau tekankan, salah satunya beliau sangat rajin. Bahkan dia datang kajian antum itu mesti datang Ustaz. Makanya ketika sakit saya minta antum untuk mendoakan ya. Ternyata istiqomah itu, meskipun mungkin yang pengajian ngantuk gitu Pak, geringgingen jekon nyempungi kalau tak infak barang, tapi selama kita istiqomah ya, mengharap keridhaan Allah, maka Allah akan berikan keridhaan. Itu janji Allah dan Rasul. Maka ada pula yang bertanya, Ustaz,
Bagaimana caranya bisa husnul khotimah? Kok istri antum bisa mendapatkan kesempatan untuk wafat ketika melahirkan? Itu kan termasuk tanda husnul khotimah. Maka saya sampaikan, sejauh yang saya tahu, beliau ini amalnya setiap pagi petang tidak lupa berzikir. Ini salah satunya dari amal-amal sunnah yang lain. Itu yang tidak dia tinggalkan. Jadi subuh itu habis subuh pasti dia duduk, saya ingat betul, maka berzikir dengan zikir pagi dan petang. Itu terus dalam kehidupan rumah tangga. Saya kalah ya. Tapi itulah perjuangan ya. Jadi husnul khotimah tidak diraih dengan leha-leha. Maka surga ini sangat mahal harganya. Artinya an-ni'matu la yudraku bin-ni'mah. Kenikmatan tidak akan didapatkan dengan kenikmatan. Kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka gitu loh. Cocok nggih. Enggak ada orang foya-foya masuk surga itu enggak bisa. Maka kita berusaha dengan sekuat tenaga kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita bukan orang yang mampu berpuasa berat, mampu bersedekah besar, lakukanlah amal-amal kecil tapi kita istiqomah di atasnya dan terus memohonlah keridhaan Allah Tabaraka. Ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta keridhaanmu dan minta surga. Terutama cara yang kedua untuk kita bisa istiqomah, selain kita memilih amal sunnah yang kita mampu untuk dikerjakan hingga wafat, maka cara yang kedua untuk bisa istiqomah dalam amal soleh, kata para ulama, memohonlah kepada Allah agar kita istiqomah. Dan kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW itu paling banyak berdoa dengan satu doa ini. Apa? Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku pada agama. Artinya istiqomah di atas amal soleh. Itu yang diharapkan. Maka seringlah baca doa ini. Kapan dibaca Ustadz? Kapanpun yang jenengan mau. Terutama ketika sholat. Makanya kata para ulama, doa itu lebih ditekankan dilakukan pas sholat. Bukan setelah selesai sholat. Tapi pas sholat. Selesai sholat itu fokusnya pada zikir kepada Allah Taala. Pas sholat fokusnya kepada doa. Selain zikir yang diperintahkan, misalkan kita sujud Subhana rabbiyal a'la, bagi yang baca doa ini 3 kali, daripada nganggur mikir masa opo bariki kan gitu ya. Maka imam masih sujud, kita manfaatkan, kita berdoa kepada Allah. Yang utangi oke, bacalah doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Kok apal Ustaz? Kenapa Ustaz ada utang? Biasanya ngapalin punya utang biasanya. Lama kacamai dimuliakan Allah, bacalah doa. Silahkan jangan inginkan doa apapun. Yang penting itu doa kebaikan dan tidak ada kerugian apapun atas doa. Kalau dikabulkan itu bonus yang Allah langsung berikan kepada panjenengan. Kalau tidak dikabulkan bisa jadi karena Allah melihat dan Allah Maha tahu tentang dampak dari apa yang kita inginkan. Betul atau tidak? Ya. Maka belum tentu yang kita inginkan itu baik untuk kita, belum tentu. Makanya dalam doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li. Maka ini doa kita pasrah kepada Allah yang Maha tahu. Kadang pengen duwe bojo ganteng misalkan, padahal wajahnya pas-pasan mungkin ya. Pengen duwe bojo ganteng, misalnya, ya Allah berikanlah saya suami yang ganteng, jangan pas-pasan untuk memperbaiki keturunan ya Rabb misalkan. Ternyata tiga bojo ganteng tenan malah bingung gitu kan. Sepot jantung tiap hari, bojone rapat telepon terus, ada WA masuk dari perempuan sudah curiga. Karena takut suaminya diambil orang, dirinya lihat wajahnya di kaca keriput dikit sudah bingung, stres. Kuwi bojoku ra seneng aku meleh piye kok bingung. Makanya duwe bojo ganteng itu belum tentu bahagia. Betul enggak Ibu-ibu? Ya. Karena jenengan bisa spot jantung, khawatir suaminya direbut orang. Tapi coba kalau bojone pas-pasan, ya, tingginya semampai semeter kurang dikit misalkan ya. Atau pas-pasan lah. Maka tenang jenengan suami rapat, suami kemana mana tenang, podo gelem karo bojoku kan selesai, aman, malah tenang hidupnya. Ini
Ini contoh kebaikan. Ya. Artinya segala sesuatu punya kelebihan, ya. punya kelebihan. Maka oleh karena itulah belum tentu permintaan kita itu baik untuk diri kita, belum tentu. Makanya ketika kita tidak di-cash oleh Allah di dunia, maka bisa jadi kata Rasulullah, Allah ganti dengan permintaan kita yang tidak dipenuhi itu. Allah ganti dengan dihilangkan musibah sejumlah permintaan dari yang kita minta kepada Allah. Berarti semakin kita banyak berdoa, semakin dihilangkan musibah. Ketika doa kita memang tidak diijabahi oleh Allah dalam bentuk yang kita inginkan, karena mungkin tidak baik untuk diri kita. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan. Kan Allah tahu kalau kaya itu malah ratau teko pengajian, ya tidak? Di sini piknik, tok kan gitu kan. Nah, maka Allah berikan pas-pasan. Urip itu memang paling penak pas-pasan, Pak. Pas mau umroh tiap bulan bisa. Ya, itu namanya pas-pasan. Pas pengen ganti mobil anyar bisa, Pak. Nah, itu pas-pasan, gitu. Betul gitu, ya. Nah, maka ini tentang doa. Yang ketiga, kalaupun tidak dua itu, Allah berikan doa itu dengan mengganti dengan pahala yang besar, dan itu lebih baik ketika balasan itu di akhirat. Makanya tidak ada ruginya kita berdoa. Maka mohonlah kita bisa istiqomah di atas amal soleh, agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah dengan kita ditutup usia kita husnul khatimah. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk bisa istiqomah? Kata para ulama, dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Karena dekatnya kita dengan Al-Quran itu sebagai ukuran dekatnya kita kepada Allah. Jauh diri kita dari Al-Quran, maka itu menunjukkan kita jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak hanya dibaca Al-Quran itu, tapi ditadaburi dan diamalkan isinya. Makanya tugas Rasulullah itu yatslu alaihim ayati, mentilawahkan Al-Quran. Tilawah itu beda dengan qiraah. Kalau qiraah itu membaca, tapi tilawah itu mengandung 3 unsur kata para ulama. Apa itu? 1 qiraah, 2 tadabbur, 3 pengamalan. Itu yang disebut dengan tilawatul Quran. Maka oleh karena itulah orang-orang yang tidak mau melakukan 3 perkara ini, maka orang itu dikatakan oleh Rasulullah SAW dan disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 130, ketika Rasulullah mengadu kepada Allah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ada kaumku yang menjadikan Al-Quran, yang mengambil Al-Quran itu untuk ditinggalkan. Diambil tapi untuk ditinggalkan. Siapa mereka? Mereka yang tidak membaca Al-Quran. Maka sehari saja kita tidak membaca Al-Quran, walau ayat, meskipun dalam 1 ayat, maka dianggap dia mahjuro, orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu ditinggalkan. Ya. Maka jangan sampai kita melewatkan sehari tidak membaca Al-Quran. Walaupun mau 1 ayat, Ustaz, nun pun Ustaz. Ya. Itu nggih bangetan, Pak. Alif lam mim wis bar. Ya tidak, ya yang standar lah ya. Ya meskipun 1 ayat pagi, siang, sore misalkan 1 ayat, tapi ya 1 ayat itu cek bangetan, Pak ya. Maka ya 1 ruku, syukur 1 juz ya, ya. Maka upayakan jauh dekatnya diri kita itu bisa diukur dari jauh dekatnya kita dengan Al-Quran. Yang keempat, bagaimana cara kita agar istiqomah? Ini dampaknya sangat besar. Apa itu? Memilih bi'atus solihah, bi'ah, lingkungan yang solihah. Kalau kita salah lingkungan, maka fatal akibatnya. Kalau lingkungan kita itu orang-orang yang mengajak kita untuk datang ke pengajian, kalau lingkungan kita itu lingkungan yang mengajak kita untuk datang ke masjid, kalau lingkungan kita itu mengingatkan kita agar tidak riba sama orang lain, kalau lingkungan kita itu lingkungan yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, maka kita akan katut dalam kebaikan. Tapi kalau lingkungan kita itu ibu-ibu sosialita ya, yang sukanya belanja ke sana kemari ya, yang mungkin gosip sana kemari, ya maka wassalam, kita pun akan ikut bersama mereka. Makanya seseorang itu agamanya mengikuti temannya, kata Rasulullah, sesuai dengan agama temannya. Artinya kalau teman kita soleh, agamanya benar, kita akan ikut menjadi benar. Makanya kalau kita memiliki dalam kehidupan ini teman sahabat yang soleh, maka kata para ulama, jangan pernah engkau melepaskan dan meninggalkannya, tapi peganglah erat-erat.
karena itulah yang akan menghantarkan agama. Karena dia senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengingatkan, memberikan nasihat yang kadang-kadang pedas nasihatnya, tetapi itu mengingatkan keselamatan kita di akhirat. Itulah nasihat yang sejati, bukan nasihat yang sering menyanjung. Pas ada duit disanjung, pas nggak ada duit ditinggal, Pak. Tapi orang yang baik, sahabat yang baik, senantiasa memberikan nasihat untuk keselamatan kita di akhirat kelak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang keempat. Yang kelima pun suruh, Pak. Yang kelima terakhir, bagaimana cara kita bisa istiqomah? Maka kata para ulama, bacalah kisah-kisah orang-orang terdahulu, bagaimana mereka berjuang dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan istiqomah di atas amal sunnah, amal soleh yang mereka kerjakan. Maka insya Allah kita itu nggak ada apa-apanya dengan para ulama, para tabi'in, apalagi para sahabat. Sehingga kita itu ketika baca kisah-kisah mereka, itu akan menjadikan kita tidak ujub dengan amal soleh kita, menjadikan kita lebih semangat untuk dalam beramal soleh, karena kita tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan mereka itu. Umar ibn Khattab kalau dapat duit, beliau berikan, sodakohkan setengah dari hartanya. Abu Bakar itu sampai hampir seluruh kekayaannya disodakohkan untuk Islam. Bahkan beliau itu diminta oleh Umar, ya Abu Bakar, engkau jangan kerja, kalau engkau jadi khalifah, fokus khalifah saja, masalah kehidupanmu biar kami gaji. Maka Baitul Mal yang akan menggaji engkau. Akhirnya Abu Bakar sebenarnya menolak, tapi kemudian desakan para sahabat, ya Abu Bakar, fokuslah untuk memerintah. Maka beliau kemudian, ya sudah, beliau digaji. Tapi apa yang terjadi sepeninggal wafat beliau, beliau hitung seluruh gajinya tadi. Dan beliau itu pernah memberikan hadiah kepada putrinya Aisyah sebuah kebun. Maka apa kata beliau, ya Aisyah, kebun yang aku berikan aku ambil lagi, dan aku ingin kembalikan seluruh gajiku ke Baitul Mal. Ada yang model begini? Ada? Nggak ada. Meskipun halal gajinya beliau, bukan haram, tidak halal, tapi beliau tidak ingin membebani hidupnya itu dari Baitul Mal. Sampai sedemikian rupanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, bapak itu boleh mengambil pemberian kepada anaknya kapanpun yang dia inginkan. Misalkan bapak habis ngasih sepeda, terus anak era sholat asar dijikuk meleh, boleh Pak, tanpa izin pun boleh Pak, karena harta anak itu adalah harta bapak. Anta wa maluka li abika. Tapi ibu nggak bisa, tapi ibu bisa ngambil lewat bapak, okay? Lewat suami mas jikuk ya, kayak tak ini nurut ya, ambil sama bapak ya. Makanya saya dipanggil oleh saya ditanya oleh seorang dokter, Ustadz, saya itu habis ngasih anak saya tanah. Anak saya sudah saya buatkan rumah satu-satu, anak saya cuma 2, laki-laki semua, sudah saya bikinkan rumah besar-besar satu-satu, sudah saya modali. Lah saya itu ngasih hadiah tambahan, yaitu tanah besar-besar mahal, saya kasihkan ke mereka. Tapi saya mikir-mikir, sanggupku kok kurang Ustadz ya. Saya pengen ngambil lagi tanah itu, ingin saya wakafkan, boleh nggak? Boleh ya. Meskipun anak saya tidak mengizinkan, iya, anak harus wajib ya, menyelapaskan meskipun dia tidak, karena harta anak itu adalah harta bapak. Nah, ini penjelasan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah di atas amal soleh sunnah kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keridhaannya dan rahmatnya sehingga kita dimasukkan ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin, bersama keluarga kita masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz, alhamdulillah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Demikian dari saya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.